pagi anak-anak, silakan duduk. Apa kabar kalian semua pagi ini? Baik. Syukurlah kalau kalian kabarnya baik-baik, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pagi hari ini kalian bisa untuk mengikuti pelajaran agama Katolik. Bagaimana kehadiran kalian hari ini? Apakah ada yang sakit, izin, apa? Oh, syukurlah kalian hadir semua. Berarti Pak Guru tidak perlu absen lagi ya? Ya. Hadir. Baik anak-anak, pembelajaran kita untuk pagi hari ini, tema yang mau kita pelajari bersama, yaitu kemampuanku terbatas. Aku memiliki kemampuan yang terbatas. Artinya, setiap orang itu dibatasi kemampuan sendiri. Adapun tujuan yang mau kita pelajari pada pertemuan kita hari ini, yaitu agar kalian mampu menguraikan kemampuan yang kalian miliki, termasuk seperti bakat, keterampilan, minat, dan nilai-nilai pribadi dengan sikap mandiri. Jadi, tujuan yang mau kita capai dalam pembelajaran kita pagi hari ini adalah kita bisa menguraikan kemampuan-kemampuan yang kita miliki, bakat-bakat yang kita punya, yang telah kita terima sejak dari kita masih dalam kandungan ibu. Jadi ketika kita di dalam kandungan ibu itu kita sudah ada bakat itu. Bakat yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Hanya belum kita kembangkan bakat tersebut. Sehingga dalam proses pembelajaran kita pagi ini kita bisa menguraikan, bisa menyebutkan kemampuan yang kita punya. Oke, baik, sebelum kita mendalami pelajaran kita hari ini, mari kita semua berdiri. Kita mengawali kegiatan kita dengan kepada salah satu siswa meminta untuk mengunjungi doa. Alhamdulillah, Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada pagi yang cerah ini kami masih dapat menikmati semua karya ciptaan. Saat ini kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kami di sekolah ini. Allah Bapa dalam surga, curahkanlah roh pengetahuan kepada kami, sehingga kelak kami dapat berguna bagi masyarakat dan senantiasa dapat mengamalkan ajaran Bapa di surga. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih untuk yang sangat indah yang menghantar kita kepada pembelajaran yang menarik. Oke anak-anak, baik kalian. Kita lihat pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Perhatikan pertama. Kriteria yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan bakat-bakat unik yang dimiliki, baik dalam bidang seni, olahraga, akademik atau bidang lainnya, dengan sikap mandiri. Kalian bisa menyebutkan bakat-bakat kalian yang telah ada dalam diri kalian sendiri. Bakat itu bisa kita tadi jelaskan dalam bidang seni, dalam bidang olahraga, dalam bidang sains, ilmu pengetahuan, bisa juga dalam bidang akademik yang lainnya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjabarkan keterampilan yang dimiliki secara rinci serta dapat menunjukkan cara mengembangkan keterampilan tersebut. Menunjukkan keterampilannya. Keterampilan-keterampilan yang kalian miliki itu harus bisa dikembangkan.
Tidak bisa kalau kita mengumpulkan kita punya keterampilan itu mendiamkan saja. Itu sama saja kalau kita membaca dalam teks kitab suci ada sebuah perikop yang berbicara tentang apa? Perumpamaan tentang talenta. Yang mana orang yang terakhir itu mengumpulkan talentanya di dalam tanah. Dia tidak mengembangkan apa-apa talentanya. Ini konteks kaitannya dengan ini. Terus yang ketiga, kriterianya adalah peserta didik mampu mengklasifikasikan, menggolongkan, mengelompokkan minat-minatnya, baik dalam konteks hobi, bidang studi, atau kegiatan sosial, dan dapat menjelaskan bagaimana minat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa kelompokkan, kita punya bakat-bakat misalnya di bidang seni. Seni itu ada kelompok-kelompoknya. Contohnya seni musik, seni tari, seni ukir, seni pahat. Begitu juga olahraga, cabang-cabang olahraga begitu sangat banyak. Jadi kita bisa kelompokkan bahwa kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat itu sesuai dengan porsinya. Ada beberapa orang yang bisa memiliki porsi ganda, bakat-bakat ganda. Bisa rangkap di seni, bisa rangkap di olahraga, bisa rangkap di akademik atau sains. Jadi pemahaman bermakna yang mau kita pelajari bersama, kita sadari bahwa setiap kita, setiap diri kita, pribadi kita itu telah diberi anugerah berupa bakat dan kemampuan oleh Tuhan. Pemahaman ini menyoroti tanggung jawab kita untuk mengembangkan dan memanfaatkan anugerah tersebut secara maksimal. Bakat yang sudah dianugerahkan kepada kita itu menuntut suatu tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk mengembangkan bakat kita. Tidak bisa bakat yang sudah ada itu kita diamkan, kita kuburkan, kita pendam. Tidak bisa. Itu berarti kita menyalahgunakan anugerah. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan harus kita kembangkan. Dan itu sudah menjadi suatu tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi bukan hanya tentang apresiasi atas bakat yang dimiliki, melainkan juga tentang menjadikannya sebagai bekal yang memberi manfaat kepada orang lain dan untuk kemuliaan. Jadi kalau kita mengembangkan bakat kita sampai kepada suatu jenjang yang kita sebut dengan laga-laga atau kontes-kontes, pertandingan-pertandingan yang mana kita bisa menunjukkan kita punya kemampuan-kemampuan atau bakat itu sama halnya dengan kita menghibur orang lain secara tidak sadar kita juga memuliakan. Nanti lebih jelasnya lagi kalau kita membaca teks perikop tentang talenta, itu jelas. Orang pertama yang menerima 5 talenta, dia kembangkan dari 10. Orang kedua menerima 2 talenta, mengembangkan dari 4. Dan orang yang ketiga menerima 1 talenta, lalu kubur dalam tanah. Terus, ini pemahaman bermakna. Sekarang kita lihat asesmennya, pertanyaan pemantiknya. Nomor 1. Kira-kira apa saja kemampuan atau bakat ataupun keterampilan yang kalian miliki? Oke, silakan. Kemampuan dan bakat saya di bidang seni, yakni seni musik, seni tari, seni pahat, dan lain-lain. Ada yang bisa menambahkan yang lain? Seperti apa? Kalian punya kemampuan bakat yang lain? Ada yang di bidang olahraga seperti apa? Coba sebut. Ya. Kemampuan dan bakat saya di bidang olahraga yakni di permainan bola kasti. Bola kasti. Ada lagi? Badminton. Ada lagi? Bola kaki. Bola kaki ada lagi? Ada.
bola voli. Itu berbagai macam kemampuan yang kalian miliki dalam bidang olahraga. Ada yang dalam bidang seni? Coba, bisa sebut. Seperti apa yang seni? Engkau bisa menyanyi? Bisa? Harus bisa menyebutkan kau punya kemampuan yang kau punya. Jangan yang menyebutkan kemampuan yang orang punya lalu kita hanya sebut. Usahakan kita punya kemampuan sendiri. Bisa menyanyi? Bisa? Garuda Pancasila. Ada apa? Ada lagi. Siapa yang bisa melukis, mengukir, memahat? Bisa? Melukis atau ukir? Melukis. Jadi itu beberapa bakat yang kalian miliki. Kalian harus sadari bahwa saya punya kemampuan di bidang ini. Saya punya kemampuan di tari. Saya punya kemampuan di seni suara. Saya punya kemampuan di bermain musik. Contohnya ada yang orang yang tahu main musik tapi tidak bisa nyanyi. Dia hanya senang bisa main musik tapi tidak bisa nyanyi. Ada yang dua-duanya bisa main bisa nyanyi. Ada yang bisa mengukir tapi tidak bisa. Ada yang bisa melukis tapi tidak bisa mengukir. Lukis dan mengukir beda. Kalau yang gambar di belakang itu ada seni apa? Melukis. Hah? Seni apa? Melukis. Kalau yang ukir itu bagaimana? Hah? Ya, waktu dia ukir cinta timbul. Contohnya dia buat papan nama dari kayu, baru dia ukir. Itu. Seni pahat beda lagi. Seni pahat contohnya ada sebuah batu itu langsung dia pahat dari manusia atau pahat dari benda-benda yang dia inginkan. Itu kemampuan sebenarnya. Nah kemampuan itu kalau saya rasa saya punya kemampuan tersebut tapi saya tidak mau kembangkan, maka kemampuan saya itu akan bisa-bisa dia mati. Sama halnya dengan sebuah parang. Parang itu kalau akan tajam terus kecuali kita mengasah, selalu mengasah, maka dia terlalu tajam. Coba parang kalau pas 1 bulan kira-kira apa? Apa yang terjadi? Parang berkarat dan tidak. Demikian juga dengan bakat atau kemampuan yang kita miliki. Berikut nomor 2, kita lihat. Apakah ada orang atau situasi tertentu yang telah memotivasi atau menginspirasimu untuk mengembangkan kemampuan diri? Ya. Ada yang sudah motivasi yang lain, orang-orang yang lain. Coba. Guru punya bakat di bidang pertama. Kalau di bidang seni, Pak Guru melukis. Melukis itu tokoh-tokoh lukis yang Pak Guru paling senang, paling suka itu siapa? Basuki Rahmat. Lalu ada siapa? Effendi. Nah itu juga, itu pelukis terkenal itu. Itu mereka melukis secara pakai apa ya? Mereka melukis langsung di kain, bisa di kain, bisa di kaca, bisa di kertas. Itu mereka melukis terlalu sangat indah. Mereka lukis pakai daya cipta mereka yang sederhana sebenarnya. Tapi begitu hasil yang diciptakan itu menggambarkan keseluruhan pribadi dari apa yang mereka pikirkan. Kemudian bakat yang lain, punya bakat salah satu di bidang itu, IT. Itu kamu cari model apa? Itu mampu. Lalu yang jago IT itu paling senang nonton film-film apa? Film-film yang berbasis IT seperti hacker. Itu hobi. Jadi kita belajar tentang itu. Jadi mereka itulah yang menjadi inspirasi kita. Inspirasi yang apa? Yang positif. Kita mengambil sesuatu yang positif untuk menjadi pembelajaran pribadi kita. Ada lagi yang lain, coba.
Coba kalian bisa sebutkan, kira-kira kalian punya inspirasi siapa yang bisa mendorong kalian, mendukung kalian untuk mengembangkan bakat? Jangan lupa yang paling pertama itu adalah orang tua. Orang tua adalah motivator yang pertama yang mendukung kemampuan atau bakat dari anak. Berikut, nomor 3. Apakah ada hambatan atau tantangan yang kamu hadapi dalam mengembangkan kemampuan dirimu? Kelompok 3. Satu, faktor orang tua, sarana yang tidak menunjang, tidak ada dukungan, waktu terlalu padat. Ya. Ada hambatan-hambatan yang lain yang kalian temukan selain yang sudah disebutkan oleh teman? Yang mana hambatan itu kalian merasakan bahwa ketika kalian mau berlatih, kalian punya niat untuk mau berlatih, mengembangkan bakatmu, tapi kalian selalu terhalang oleh apa? Yang pertama, waktu terlalu banyak menyita untuk urusan rumah. Kita mau belajar bernyanyi, mau berlatih bernyanyi yang baik, tapi sebentar mau berlatih disuruh mama untuk pergi ke sana, pergi ke sini, disuruh mama kerja ini kerja itu. Akhirnya mau berlatih pun jadi malas. Padahal dari sudah semangat itu. Semangat saya mau berlatih menyanyi, bergoyang sambil bergoyang itu seperti akad menikah. Nah itu, aku menyebut sebagai panduan, inspirator, ya kan? Dia punya goyang menariknya begini, saya ikut gayanya begini. Nah itu, kita punya apa? Orang yang kita jadikan sebagai motivator kita, yang bisa membantu kita untuk berlatih, mengembangkan kita punya bakat. Kemudian hambatan-hambatan yang lain seperti yang pertama, dukungan sarana, fasilitas. Ya, contoh kalau kita mau hobinya apa, bakatnya bermain bola, yang paling pertama sarana adalah apa? Sarana orang yang hobi bermain bola kaki, sarana yang paling pertama atau fasilitas pertama itu apa? Hah? Adalah apa? Sepatu. Dia hobi bermain bola, jago main bola, tapi sepatu tidak ada. Dia stres, teman-teman semua pada pakai sepatu bola. Karena kita main, sebentar dia jago main, tidak ada sepatu. Kan kasihan kan? Nah, disitulah dia merasa minder. Saya ini hobi sekali main bola, tapi saya tidak ada sepatu bola. Saya hobi sekali main badminton, bulu tangkis, tapi racket tidak ada. Jadi ketika dia mau berlatih, mengembangkan bakatnya itu, tapi dukungan sarananya tidak ada. Itu bisa hambatan. Jadi bisa pahami hambatan yang menjadi tantangan atau halangan kita untuk mengembangkan kita punya kemampuan. Oke anak-anak sekalian, sekarang kita memasuki kegiatan inti. Nah pada kegiatan inti ini kita menerapkan model metode pembelajaran discovery learning. Jadi langkah-langkahnya nanti untuk kegiatan inti ini, itu pertama kita menyimak video, ya. Ini Pak Guru bacakan dulu. Langkah-langkahnya pertama kita menyimak video tentang kisah Albert Einstein, orang paling cerdas di dunia. Kalian menonton YouTube-nya dulu. Menonton YouTube-nya secara baik, menyimak baik-baik dan mencatat hal-hal yang perlu kalian tangkap dari video tersebut, ya. Setelah itu kalian akan mengidentifikasi masalah atau istilah lainnya problem statement. Ya. Kita mengidentifikasi masalah dari video yang sudah kalian tonton itu
dengan juga kalian mencari sumber-sumber lain dari internet yang kalian akan gunakan HP. Ya. Dari HP kalian mencari biodata atau profil tentang Albert Einstein, mulai dari dia punya masa kecilnya sampai dengan masa dewasanya, terutama pemikiran-pemikiran dari Albert Einstein. Karena Albert Einstein ini manusia terpintar di dunia. Belum ada manusia di zaman modern yang bisa menyamai kepintaran dari Albert Einstein. Ukurannya dia masih level di atas. Terus setelah kita mengidentifikasi masalah, kita masuk ke langkah yang ketiga, itu proses pengumpulan data. Nanti Pak Guru akan membimbing untuk mengumpulkan informasi itu dengan cara kalian menulis catatan penting. Dari apa? Dari data Google yang kalian peroleh tentang biografi atau profil dari Albert Einstein. Terutama yang mau ditekankan itu adalah konsep-konsep ilmiah, pemikiran-pemikiran hebat dari seorang yang bernama Albert Einstein. Terus langkah yang keempat, setelah mengumpulkan data, kalian mengolah data tersebut. Mengolah data dengan cara apa? Melakukan presentasi. Kalian melaporkan hasil diskusi, hasil pencarian yang sudah kalian lakukan di Google. Baik Google, nanti satu orang cari di Google, satu orang lihat di YouTube. Dicatat hasil dari catatan berapa kepala-kepala di dalam diskusi kelompok itu, kalian rangkumkan satu, buat jadi satu, kemudian kalian melapor atau mempresentasikan. Lalu yang berikut lagi baru kita melakukan penarikan kesimpulan. Dilakukan sesi diskusi evaluasi di mana peserta didik berbagi pengalaman dan pembelajaran yang mereka dapatkan selama proses penyelidikan. Saya tadi mencari Google Albert Einstein. Dia punya videonya yang menggambarkan dari masa kecilnya, masa kecil, masa remaja, masa dewasa. Setelah dewasa dia sekolahnya di sini, lalu dia menjadi terkenal permulaan dia menjadi terkenal itu dia begini. Nah itu yang kalian akan ceritakan. Itu yang kalian membuat rangkuman. Jadi belajar ini kita punya gaya untuk KUMER ini, kurikulum merdeka ini gayanya itu berbasiskan masalah. Bertolak dari masalah, kita padukan masalah tersebut dalam konteks pembelajaran kita. Jadi tidak lagi model gaya-gaya yang dulu. Jadi kita selalu bertolak dari masalah. Ini 6 langkah yang akan kita dalami bersama dalam kegiatan ini. Baik, kita masuk ke sesi pertama. Langkah pertama kita menonton video Albert Einstein. Tolong dicatat ya, ayat penting. Jangan cuma sekedar duduk nonton dan bengong. Namanya dia yang ayahnya Joy adalah psikolog yang terkenal, sementara ibunya Sarah adalah seorang dokter. Mereka menyadari putra mereka istimewa sejak dia masih kanak-kanak. Suatu hari, sang ibu melihat putranya menulis surat sebelum pulang masuk pertamanya. Kemudian, di hari lain, mereka melihat dia membaca tulisan dengan sama sambil memahami setiap katanya. Hal ini mungkin biasa saja, tapi Mujawa belum benar 2 tahun saat itu. Pasangan ini pun sadar bahwa putra mereka Yesus. Mereka menghabiskan tahun pulang untuk buku, peta, buku teks, dan sabuk untuk buku dan mereka menemukan jawaban baru. Saat dia yang berusia 4 tahun, dia membaca teks asli literatur Homer. Saat berusia 6 tahun, dia mempelajari karya-karya Aristoteles. Pada usia 6 tahun juga, dia sudah merampungkan buku terbatas. Penduduk ini berkembangkan anatomi. Pada usia 8 tahun, dia bicara dan menulis dengan fasih dalam bahasa Inggris, Latin, Prancis, Rusia, Ibrani, Turki, dan Armenia.
Ini belum cukup baginya, dan dia membuat bahasa uniknya sendiri. Orang tuanya agak terkejut melihat kemampuan putra mereka. Mereka menyadari dia terlalu cerdas untuk sekolah biasa. Dia lebih susah daripada semua guru dan siswa di sana. Pada usia 9 tahun, dia sudah mudah menjawab semua ujian dan diterima di Harvard. Tapi sekolah itu tak menunjukkannya karena dia masih terlalu muda. Jadi, selama 2 tahun berikutnya, dia terus belajar di sekolah lamanya sampai bosan. Dia tidak berhenti menulis buku. Dia selesai menggarap sebuah novel, beberapa puisi dalam bahasa Prancis, dan susunan utopia yang luar biasa. Inilah yang membedakan William dari anak berbakat lainnya. Seorang penulis jenius biasanya cuma belajar salah satu ilmu pengetahuan. Tapi pahlawan kita ini tertarik dan berhasil dalam beragam bidang pengetahuan. Matematika, astronomi, bahasa, politik, biologi, filsafat, dan masih banyak lagi. Akhirnya, William menginjak usia 11 tahun dan diizinkan belajar di Harvard. Semua mahasiswa dan dosen terkejut melihat siswa semuda William. Tapi yang paling penting, mereka terkejut dengan luas wawasannya. Beberapa orang mengaguminya, yang lain menganggapnya aneh. William belajar dengan baik di Harvard, melewati semua ujian dengan mudah dan bahkan menjadi pengajar di klub matematika. Topik yang dia bawakan adalah salah satu yang paling sulit dalam matematika, yaitu ruang 4 dimensi. Bukan cuma mahasiswa, tapi juga sekitar 100 profesor universitas menghadiri kelasnya. Bagi kebanyakan orang, kuliah ini terlalu berat. Tapi ada sedikit orang yang paham akan bahasan beliau, kagum dengan pengetahuannya yang super jenius. Para profesor meyakini William akan menjadi astronom dan ahli matematika yang hebat. Dia mampu menjelajah dunia baru, membuat penemuan, menciptakan cara-cara baru untuk belajar astronomi. Dia mungkin akan menjadi ahli matematika terhebat di dunia. Sayangnya, pengetahuan tidak cukup untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. William juga tidak teman di universitas. Banyak dari mereka tidak memahaminya dan tidak ingin berteman dengannya. William lulus dari Harvard saat berusia 16 tahun. Dia mencoba masuk ke dunia yang lebih besar dan menjalani kehidupan bahagia dari kuliah, tapi tidak bisa. Setelah Harvard, dia bekerja di sekolah lain di Texas. William mengajar matematika, tapi karir mengajarnya berakhir dengan cepat. Manajemen sekolah memintanya meninggalkan pekerjaan ini karena dia jauh lebih muda dari semua guru dan siswa di sana. Orang-orang tidak suka melihat seorang pria muda William mengajari mereka. Karena ini, William menjadi seorang bintang. Surat kabar menulis tentangnya dan wartawan mewawancarainya. Tapi William tidak tahan menjadi pusat perhatian. Jadi, dia memutuskan untuk bersembunyi dari semua orang yang mengenalnya dan menjalani gaya hidup yang tenang. Pada tahun-tahun berikutnya, William pindah dari satu kota ke kota lain dan hidup dengan nama berbeda agar tak ada yang menemukannya. Dia mendapat pekerjaan biasa seperti tukang bubur, tukang puisi, dan anggota di perusahaan kecil dengan gaji kecil. Saat orang-orang mengenalinya, William pindah ke kota baru. Dia terus menulis buku. Dia menyelesaikan tulisan sebanyak 1.200 halaman tentang sejarah Amerika Serikat. Dia mengoleksi tiket kereta dan tren dan menulis buku tentangnya. Dia juga menulis tentang sains dan astronomi. Dia menerbitkan semua bukunya dengan nama berbeda. Sayangnya, buku-buku ini tidak populer dan tidak menghasilkan uang. Bertahun-tahun kemudian, salah satu bukunya terjual dalam seharga beberapa ribu dolar. Dia masih bicara 40 bahasa. Tapi beberapa ahli dan penulis biografi mengklaim dia bisa bicara lebih dari 200 bahasa. William menjalani kehidupan yang tenang dan mungkin bahagia. Dia bekerja sebagai tukang kayu di New York, tinggal di apartemen sederhana dan menemukan teman sejati. Penulis biografi yang mempelajari hidupnya mengatakan mereka yang akrab dengan William sangat menyayanginya. Semua orang menggambarkannya dengan kata-kata yang sangat baik. Jadi sepertinya William merasa puas dengan masa dewasanya meski masa mudanya berat. Tapi beberapa ahli lain meyakini dia tidak bahagia sepanjang sisa hidupnya. Kemudian pada tahun 1937 kehidupannya yang tenang berubah saat bertemu seorang wanita yang menjadi temannya. Wanita ini mengunjunginya dan mereka membahas berbagai topik. Segalanya berjalan baik. William senang punya teman baru. Kemudian, sebuah artikel tentangnya diterbitkan di majalah terkenal. Artikel ini menggambarkan hidupnya dengan detail dan dari sudut pandang yang buruk. Dalam artikel ini, William digambarkan sebagai sendiri.
Ternyata teman barunya adalah reporter dan sengaja mendekati William untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang hidupnya. Sekarang, ratusan ribu orang salah paham tentangnya. William tak mau membiarkannya begitu saja dan memutuskan untuk menutup majalah itu atas pelanggaran privasi. Tak lama, William kalah. Terlepas dari kehidupan tersebutnya, hakim menganggapnya sebagai figur hidup dan tak salah jika orang banyak tahu soal kehidupan tersebut. Dia meninggalkan rumahnya dan bersembunyi lagi dari orang-orang. Tak ada yang tahu bagaimana kehidupannya selama beberapa tahun berikutnya. Pada tahun 1944, dia meninggal di usia 46 tahun. Dia tidak kaya saat itu dan bekerja sebagai pegawai kantoran. Dia tidak punya uang, tidak punya teman, tidak ada yang tahu bagaimana kondisinya di tahun-tahun terakhirnya. Hampir tidak ada seorang pun yang memahaminya di sepanjang hidupnya. Entah ketegasan seperti apa yang mungkin dia raih jika orang-orang lebih baik kepadanya. Sepanjang hidupnya, dia menjalani beberapa tes IQ. Hasilnya pun selalu membuktikan bahwa dia jenius. Albert Einstein punya IQ 160, Leonardo da Vinci 180, Isaac Newton 190. Sementara IQ William Smith berkisar antara 250 sampai 300. Mungkin dia adalah orang paling cerdas dalam sejarah. Kehidupan banyak orang pintar membuktikan bahwa punya IQ tinggi tidak pernah cukup. Kecerdasan tinggi tidak menjamin kesuksesan. Kita juga wajib punya kecerdasan sosial, yaitu pemahaman untuk berperilaku di depan umum. Bagaimana cara berbicara dengan baik dan bagaimana cara menyenangkan orang lain. Banyak orang bisa melukis gambar yang sangat indah, tapi tidak tahu cara menampilkannya dengan tepat. Akibatnya, karya seni mereka dapat dianggap norak sepanjang hidupnya. Seorang pemain biola yang tidak bisa menawar bayaran konser tinggi akan berakhir di jalanan seumur hidupnya. Kemampuan menjadi artis dan menjual keterampilanmu juga merupakan bakat yang penting. Banyak orang cerdas adalah penyendiri dan punya kualitas hidup yang buruk karena tidak mampu melihat lingkungan sekitarnya. Terkadang orang cerdas paham soal rekayasa genetika, tapi tidak tahu cara berperilaku di pesta. Orang-orang cerdas memanfaatkan orang pintar untuk tujuan yang egois dan menipu mereka. Di sisi lain, beberapa orang yang tidak begitu pintar atau berwawasan tersebut mendapatkan jabatan tinggi, menjadi terkenal dan meraih sukses berkat kecerdasan sosial dan kerja kerasnya. Ya, dari baik anak-anak sekalian, kita sudah menyaksikan video dari kisah orang pintar dunia, yaitu Albert Einstein. Sekarang kita masuk kepada sesi kedua, mengidentifikasi masalah atau problem statement. Kalian bawa HP semuanya? Oke, keluarkan nanti kalian. Pada sesi ini kalian akan diberikan akses ke Google ataupun ke YouTube. Akses ke Google atau ke YouTube tentang kehidupan dan karya dari Albert Einstein. Supaya gampangnya Pak bagi kelompok satu ini kalian buka dari Google, kelompok kedua buka dari YouTube, lalu kelompok yang ketiga kalian cari artikel ya. Kalian mencari artikel khusus berbicara tentang Albert Einstein, otomatis dari Google. Jadi kelompok dua ini nanti buka dari YouTube ya. Kelompok satu berapa HP? 3. Berapa? 3. 3 HP. Nah, 3 HP, 2 HP perkataan ini. Kalau duduk di sini supaya ini, kalau duduk di tengah, yang punya HP duduk di tengah. Di kelompok dua berapa HP? 4. Nanti tolong duduk selang-seling supaya ini tahu. Coba duduk bergandengan, jangan duduk sejenis-jenis. Coba kelompok 3 berapa HP? 5. Kalau 5 kelompok 3 5 itu atau bagus. Kelompok ini tolong duduk. Nanti duduk buka. Sudah koneksi internet. Sudah. Oke. Sudah.
Oke. Kelompok 1. Kalian buka Google dulu. Buka Google. Caranya kalau buka Google, perhatikan di layar ya. Untuk Google. Nah, tampilannya seperti ini. Buka Google ya. Tampilan seperti ini. Kelompok 1 lihat. Kalian ketik di pencarian itu, ketik profil Albert Einstein. Ini. Nah, kalian ketik profil Albert Einstein. Itu kelompok 1. Ketik langsung di HP. Coba, mana? Profil Albert Einstein. Sudah dapat? Sudah muncul mana? Nah, apa? Itu Wikipedia ya, itu pakai Wikipedia. Ya. Kalau sudah di sini silakan dipilih. Einstein. Itu lengkap itu. Ya, betul. Silakan kalau sudah yang sudah tampil, silakan ditulis profilnya. Kelompok 1 kalian menulis profil tentang yang sudah kalian buka, sebenarnya Albert Einstein. Catat yang penting dari awal, bukan dari awal. Lihat yang poin-poin penting dari profil Albert Einstein. Terutama dia punya pemikiran-pemikirannya. Terus kelompok 2 kalian membuka YouTube. Kelompok 2 kalian membuka YouTube, perhatikan di layar. Buka di Google, kemudian cari YouTube. Nanti tampilannya YouTube seperti ini. Lalu pada bagian kolom pencarian, ya, di sini kalian tinggal ketik Albert Einstein. Nah, ini juga ada pilihan. Tinggal kalian klik saja ini Albert Einstein. Ini lihat ada contoh-contoh lihat. Cari yang menarik ya. Contoh ini Albert Einstein ternyata tidur 10 jam per hari. Atau kalian lihat di bawah ini Albert Einstein manusia terpintar di dunia. Atau bisa pilih lagi, jarang banyak yang tahu pertama kali nama Albert Einstein. Ini yang menarik ya. Kalian melihat yang menarik di situ, kalian klik, lalu tonton videonya, ya. Tonton videonya sambil kalian menulis apa yang kalian tangkap dari video tersebut. Sudah buka YouTube-nya? Nah, kalian nonton lalu siap catat ya. Kalian tulis mana yang ini. Jangan lupa kata. Sambil mendengar volume sudah dinaikkan. Dok, usahakan video sama. Sudah buka.
Jangan lupa dicatat ya poin-poin penting yang kalian dapat dari video tersebut. Kalian berdiskusi menuliskan profil-profil yang penting dari anggota IPTI. Sedangkan kelompok ketiga itu kalian kembali ke Google. Kalian kembali ke Google ini, kalian ketik artikel. Kalian buka Google, kemudian mengetik artikel Albert Einstein. Lalu kalian enter. Ini dia punya teori-teorinya. Apa yang ditemukan oleh Albert Einstein? Ya, buka Google. Ya. Lalu klik, nanti kalian mencatat itu. Ini tinggal klik saja. Kemudian tampilkan di atas depan. Sudah dapat ini? Belum? Sudah dapat. Ditulis dia punya ini semua. Ada seperti dia tanggal lahirnya berapa, lahir tahun berapa, meninggal kapan, tempat tinggal di mana, dicatat. Oke, waktu kalian berdiskusi merumuskan semuanya itu perlu berikan 15 menit ya, 15 sampai 20 menit. Jadi jangan lengah, jangan terlalu santai. Bergegas, merangkum, berdiskusi cepat supaya bisa melaporkan.
Kemudian kalian menggunakan lalu duduk. Ya. Jangan itu kalau yang ini tolong dengar apa itu kita bagian ya. Bagian dari ajak kelamannya supaya bergegas sebagai yang melihat mati depan. Volumenya dibesarkan itu. Pada topan hanya berapa ini pasang di selingan. Tidak apa-apa, yang penting kalian itu menyimak. Kau pegang, supaya membantu. Kau pegang, kau dengar. Dan kita seperti yang sebelumnya sebutkan.
Oke, bagaimana sudah? Ayo cepat sedikit. Bisa lebih bergerak. Sudah, kelompok satu sudah. Berapa orang sudah? Satu, dua, nanti bisa berarti. Kelompok dua, bagaimana? Ada yang sudah? Nonton videonya lebih cepat sebenarnya. Kelompok tiga, sudah? Oke. 10 menit lagi. Ambil yang lebih jangan sampai
Jadi program itu kalian bisa mengambil siapa yang penting bisa dilakukan. Nomor dua, ya. Nomor tiga sudah berapa? Dua tiga orang yang istirahat dulu. Bisa Pak? Serang itu. Sudah? Oke. Sambil yang kalian tetap selesaikan, tapi kita mendengarkan dulu laporan dari kelompok satu ya. Kelompok satu nanti diwakili oleh orang. Mereka akan melaporkan hasil pencarian mereka tentang profil atau biografi dari Albert Einstein. Nanti orang silakan maju ke depan. Kalian membacakan hasil kalian masing-masing. Teman-teman lain, kalian tetap mendengarkan sambil menyelesaikan yang menjadi tugas. Tidak apa-apa, silakan ambil. Kalau nanti membacakan ya dengan suara yang cukup kuat dan supaya bisa didengar oleh. Siapa mulai pertama? Coba yang lain sambil mendengar ya. Silakan. Biografi Albert Einstein. Ilmiah ilmuwan Albert Einstein sudah banyak dikenal oleh banyak orang, mulai dari seorang yang masih menempat pendidikan hingga yang sudah menyelesaikan pendidikan. Einstein bisa dikuatkan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini.
Hal itu dikarenakan kecerdasan yang demikiannya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Ya, orang berikut. Albert Einstein lahir pada 6 Maret 1879 di Ulm, Jerman. Dia merupakan putra dari seorang insinyur listrik. Ayah Einstein bernama Hermann Einstein, sedangkan ibunya bernama Pauline Scott. Pada 1880, ketika berusia 1 tahun, Einstein pindah ke Musik karena ikut ayahnya membangun perusahaan peralatan listrik bersama pamannya Jacob. Albert Einstein menempuh pendidikan pertamanya di sebuah sekolah dasar Katolik di kota Munich. Einstein bersekolah di Munich ketika ia berusia 5 tahun atau pada 1844 hingga 1887. Albert Einstein merupakan seorang yang lahir pada tanggal 12 Maret 1893 di Ulm, Jerman, dan dia merupakan seorang putra insinyur. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein dan ibunya bernama Pauline Scott. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1840 karena ayahnya dan pamannya yaitu Jacob membangun perusahaan yang produksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Perusahaan yang dibangun oleh mereka berdua bernama Electrotechnic Pabrik Zenu Einstein dan Kiel. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan tinggi mulai dari 2 tahun dan menempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Wilsburg yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Keluarganya pindah ke Italia, tetapi Albert Einstein masih bersekolah di Gymnasium Wilsburg dan pada saat itu ia masih berusia 15 tahun. Serta berusaha untuk menyelesaikan pendidikannya di sekolah itu. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah melaporkan hasil ujian. Bagaimana kelompok 2? Ada yang bisa mewakili? Silakan. Ya. Kamu sudah? Ayo. Kita dengarkan hasil laporan dari kelompok 2. Gimana kau? Apa kabar? Oke. Silakan. Orang pertama. Albert Einstein adalah orang paling genius atau paling dominan. Albert lahir pada tanggal 1879 di Ulm, Jerman. Dia anak paling kedua dari 2 anak bersaudara. Albert Einstein terkenal sebagai ilmuwan terhebat sepanjang sejarah. Dia adalah ilmuwan yang menemukan alam semesta. Dia lahir pada tanggal 12 Maret 1900. Einstein sering dianggap sebagai bapak fisika modern. Einstein sangat berminat dengan matematika. Tahun 1996 dikenal sebagai taman kelahiran Albert. Alasannya karena ia menerbitkan Nobel. Albert Einstein terkenal sebagai guru terhebat sepanjang sejarah. Ia adalah ilmu revolusioner yang mengubah pemahaman kita tentang alam semesta dengan kehidupan. Terhebat sepanjang masa.
Baik, terima kasih. Mari kita bertepatan ke kelompok 2. Sekarang kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi kalian. Ayo, kamu silakan mewakili 2-3 orang. Tolong suaranya agak keras ya, agak kuat, supaya bisa didengar. Orang pertama, silakan. Albert Einstein berasal dari Jerman, lahir pada 14 Maret 1870. Dia adalah fisikawan teoritis kelahiran Jerman. Secara luas diakui sebagai salah seorang ilmuwan hebat sepanjang masa. Einstein terkenal atas perkembangan teori relativitas, tapi ia juga membuat kontribusi penting terhadap perkembangan teori mekanika kuantum. Relativitas dan mekanika kuantum adalah dua pilar fisika modern. Karya karyanya juga dikenal karena berpengaruh terhadap persamaan Einstein yang paling dikenal adalah rumus kesetaraan massa energi E = yang digunakan tentang masalah transmisi listrik dan Albert Einstein dapat menemukan tentang sifat cahaya dan koneksi mendasar antara ruang dan waktu. Oke, baik, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, anak-anak sekalian, untuk terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah melaporkan hasil pencarian kalian dengan menggunakan Google, bantuan Google dan YouTube terkait profil dari Albert Einstein. Ya. Namun dari pelaporan kelompok 1, 2, dan 3 belum ditemukan atau belum nampak apa yang menjadi pemikiran dari si Albert Einstein. Pemikiran ilmiah dari si Albert Einstein. Oleh karena itu kita lihat secara garis besar profil dari Albert Einstein. Jelas semua, jelas bisa baca. Mari kita semua bersama. Albert Einstein itu lahir pada tanggal 14 Maret 1879. Dia adalah seorang fisikawan teoritis kelahiran Jerman. Jadi kalau mau dibilang kenapa dia disebut orang Jerman atau berkewarganegaraan negara Jerman, karena beliau ini sebenarnya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang ditawan pada zaman Hitler. Itu terkenal pada saat situasi pembantaian orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh kaum Nazi Jerman, Hitler. Itu membantai ribuan orang Yahudi yang ada di Jerman. Jadi keluarga Einstein inilah adalah satu keluarga yang selamat dari proses pembantaian itu. Dan setelah masa itu lewat, Hitler mati, Jerman mengakui keberadaan orang Yahudi. Sehingga Albert Einstein pun luput dari keluarga Albert Einstein pun luput dari proses penganiayaan yang sangat keji itu. Terus Einstein ini terkenal atas pengembangan teori relativitas. Ini pemikiran dia. Dia sangat terkenal akan apa? Teori relativitas. Teori ini merupakan teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui rangka acuan. Jadi dia sangat terkenal tentang teori
relativitas. Ia juga membuat kontribusi penting terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Albert Einstein pun meninggal pada tanggal 18 April tahun 1955 ketika dia berusia berapa? 76 tahun. Di mana tempatnya? Di Amerika Serikat, tepatnya di New Jersey. Tempat tinggalnya dia ini selalu berpindah-pindah, mulai dari Jerman, Italia ke Swiss, Swiss ke Austria, Austria ke Belgia, dan berakhir dan meninggal di Amerika Serikat. Kewarganegaraan pun banyak. Lihat di situ. Pada waktu Jerman masih dalam masa kekaisaran, kemudian ada juga dia tanpa warga negara. Artinya kewarganegaraannya tidak diakui oleh negara manapun. Kenapa? Karena status orang Yahudi. Dulu pada masa itu, ketika Hitler masih berkuasa, Hitler sangat membenci orang Yahudi. Dan dia membantai ribuan orang Yahudi. Jadi di mana orang Yahudi itu tidak diterima di negara manapun pada masa itu. Akhirnya orang Yahudi terlalu terpecah-pecah. Nanti kalau kalian kaitkan dengan cerita kisah Babel, ya, pembuangan bangsa Israel di Babel, ketika itu yang kembali ke Israel itu hanya 2 suku saja. Sedangkan ke-10 sukunya terpencar ke seluruh dunia. Dan sampai hari ini ke-10 suku itu yang terpencar. Sedangkan yang ada sekarang di negaranya sendiri itu hanyalah 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Dari suku Yehuda itu lahirlah kaum yang disebut dengan kaum Yahudi. Sementara bangsa Israel yang ke-10 suku itu terpencar, sekarang ada di berbagai macam negara di dunia ini. Termasuk salah satunya adalah keturunan Albert Einstein ini. Terus dia tidak diakui sebagai warga negara itu dari tahun 1896 sampai dengan 1921. Cukup panjang itu, berapa tahun itu. Lalu menjadi warga negara Swiss, kemudian pernah juga menjadi warga negara Austria, warga negara Jerman merdeka itu dari tahun 1918, dan menjadi warga negara Amerika Serikat dari tahun 1950 sampai dengan 1955 dan akhirnya meninggal. Jadi dia meninggalnya di Amerika Serikat. Lalu pendidikan Albert Einstein ini sekolah Politeknik Federal. Lalu sampai dengan meraih gelar doktor yaitu di Universitas Zurich. Albert Einstein ini menjadi terkenal karena pemikiran yang berkaitan dengan relativitas umum, relativitas khusus, efek totalistik, itu dia ada rumus fisikanya itu. Lalu ada teori gerak Brown, kesamaan medan Einstein, statistik, dan berbagai macam pemikiran Albert Einstein lainnya ini yang ada di dalam kemudian ini. Ada relativitas khusus, ini teorinya. Relativitas khusus atau teori ini adalah teori fisika mengenai hubungan antara ruang dan waktu. Ruang dan waktu yang diterbitkan pada tahun 1905 oleh Albert Einstein, memberikan 2 postulat. Banyak sekali. Apa pertama?
Jadi dari keseluruhan gambaran tentang Albert Einstein yang sudah kita lihat bersama, penekanannya seperti ini, begini. Kita tahu bahwa Albert Einstein adalah orang tercerdas di dunia. Kecerdasannya melebihi kecerdasan rata-rata manusia biasa. Dan karena itu dia dijuluki sebagai orang pintar, dan kepintarannya itu banyak sekali para ahli-ahli fisikawan modern mengambil hasil-hasil dari buah-buah pemikiran Albert Einstein. Dan pemikiran-pemikiran Albert Einstein itu berguna untuk kehidupan kita sekarang, terutama dalam proses pembelajaran fisika. Fisika ini dipakai teori-teori dari Albert Einstein. Pesan yang mau disampaikan di sini bahwa seorang Albert Einstein ini sangat berbakat dalam ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu, kebakat-bakat itu selalu dia kembangkan melalui proses pendidikan. Dia melihat bahwa kalau seandainya proses pendidikan itu kurang bagus, dia tidak mau mengikuti metode seperti itu. Seperti yang kalian lihat tadi cerita bahwa Albert Einstein pernah bolos. Dia bolos karena gurunya itu kurang menarik dalam memberikan pelajarannya. Dia pernah bolos. Jadi dia tidak menyukai gaya yang seperti itu. Dan karena itu dia melakukan proses belajar mandiri. Tidak puas, dia selalu mencari pengetahuan terus melalui proses pendidikan. Nah, bagi anak-anak. Oke anak-anak, sekarang kita sudah tiba di kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini kita dihantar untuk merefleksikan secara bersama apa yang sudah kita pelajari dari materi mengembangkan kemampuan diri. Kalian dihantar kepada suatu permenungan bersama. Mari kita saksikan, kita lihat bersama. Apakah kamu merasa lebih mengenal diri sendiri setelah mempelajari materi mengembangkan kemampuan diri? Kalian merefleksikan, memikirkan setelah saya belajar materi ini, apakah saya benar-benar sudah mengenal diri saya, mengenal bakat dan kemampuan yang ada di dalam diri saya? Kedua, apakah kamu telah mengidentifikasikan bakat atau minat khusus yang ingin kamu kembangkan lebih lanjut? Dari sekian bakat yang saya miliki, dari sekian kemampuan yang saya miliki, kira-kira saya fokus untuk mengembangkan bakat saya itu pada bagian mana? Fokus di musik saya lebih senang dengan musik. Saya tekun berlatih, belajar tentang seni musik. Terus ketiga, apakah kamu merasa lebih siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan setelah mengembangkan kemampuan dirimu? Menghadapi tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang, kita lihat tantangan. Tantangan seperti apa? Tantangan seperti pertama, rasa pesimis. Rasa pesimis dari paling dekat adalah rasa pesimis dari keluarga. Keluarga selalu beranggap tidak mungkin dia akan bisa masuk, dia menang di pertandingan. Itu rasa pesimis. Tantangan mental itu.
Cara melemahkan mental orang itu dengan pertama sekali dengan bersikap pesimis. Peluang apa? Peluangnya ada. Peluang itu adalah event-event, perlombaan-perlombaan, pertandingan-pertandingan yang mana kita bisa menunjukkan kita punya bakat atau kita punya kemampuan. Itu yang perlu kita refleksikan dari proses pembelajaran kita tentang mengembangkan kemampuan diri. Sekarang kita masuk ke asesmen, penilaian. Di sini asesmen kita ini terjadi secara lisan ya. Nanti dari 5 pertanyaan ini kalian menyebutkan secara langsung. Nomor 1. Jelaskan pengertian kemampuan dan perkembangan diri menurut kalian. Oh, silakan. Potensi adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh individu, baik fisik maupun mental, mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjuk dengan sarana yang baik. Sementara diri adalah seperangkat proses fisik, perilaku, dan psikologis yang dimiliki seseorang. Potensi adalah suatu sistem yang tersusun atau berbagai komponen potensi yang terdapat dalam diri individu sejak lahir berupa potensi otak, emosi, fisik, dan spiritual yang dapat dikembangkan pada tingkat yang tidak terbatas. Sebagai informasi, kata potensi berasal dari bahasa Inggris yaitu potensi. Oke, itu gambaran singkat tentang apa? Kemampuan dan perkembangan diri. Jadi bisa mengambil referensi atau jawabannya dari Google, bisa juga dari pemahaman kita membaca buku yang berkaitan dengan apa? Kemampuan dan perkembangan diri. Nomor kedua, sebutkan apa yang kamu tahu tentang kemampuan yang kamu miliki. Saya Pak. Oke, silakan. Kemampuan yang saya miliki misalnya kemampuan dalam bersosialisasi, teliti dan kecepatan, kemampuan hidup yang baik, memiliki skill dan menguasai teknologi, senang di bawah tekanan, memiliki keahlian. Ya, itu berbagai kemampuan yang sudah disebutkan tenang di bawah tekanan. Betapa susahnya orang itu bisa mengendalikan dirinya ketika dia berada di bawah tekanan. Contohnya, orang bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan amarahnya ketika dia sedang dalam situasi yang tidak enak. Biasanya orang kalau lagi ribut marah-marah di rumah, dia datang bawa ke sekolah, dia emosi semua. Itu artinya dia tidak bisa apa? Tidak bisa berada di bawah tekanan. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya ketika dia sedang mengalami tekanan. Kemudian itu salah satu kemampuan mengendalikan emosi. Terus nomor yang ketiga, mengapa penting untuk memiliki sikap positif dalam mengembangkan kemampuan diri? Oke. Dengan memiliki sikap positif, kita akan mengembangkan atau meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dan mengurangi kebiasaan buruk dan hidup sehat serta malas. Ya. Dengan memiliki sikap positif, itu kita bisa apa tadi? Bisa mengembangkan atau meningkatkan kualitas hidup yang lebih Bisa baik. mengembangkan atau meningkatkan positif. Tanpa ada sikap positif, maka apa yang kita miliki, potensi-potensi, kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu sulit sekali untuk kita kembangkan. Karena apa? Karena kita sudah menanamkan di dalam diri kita itu sikap atau rasa pesimis. Tidak ada berguna, hanya buang-buang waktu, bikin capek diri. Nah ini lebih baik saya tiduran daripada saya siksa diri atau bikin capek diri dengan berolahraga atau bernyanyi atau berapa saja yang kita miliki. Itu berarti kita sudah menanamkan
pesimis di dalam diri kita sebelum kita mau mengembangkan kita punya kemampuan itu. Berikut nomor 4. Bagaimana teman-temanmu membantu kamu belajar dan mengembangkan kemampuan? Ya, bagaimana teman-teman membantu? Sejati seorang manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri untuk mencapai tujuan dicapai entah jangka pendek atau Dengan cara yang lebih rinci seperti apa? Memberikan apa? Memberikan apa? Teman-teman membantu kamu belajar dan mengembangkan kemampuan diri dengan cara apa? Masih ada jawaban lain? Coba. Kira-kira bagaimana? Teman-teman bisa. Contohnya kalian ini punya kemampuan di bidang MIPA, matematika dan IPA. Bentar lagi akan ada apa? Olimpiade sains. Ya. Terus kalian ditunjuk untuk mewakili sekolah mengikuti olimpiade tersebut. Nah, teman-teman yang lain mendukung kalian dengan cara seperti apa? Mendukung kalian dengan cara seperti apa? Coba. Memberi semangat, ayo kamu bisa begitu. Terus apa lagi? Yang lebih spesifik. Seperti apa? Memberi apa? Motivasi. Seperti apa motivasinya? Bentuk nyata, konkretnya motivasi seperti apa? Contoh, bisa kalian memberikan dukungan kepada teman-teman yang akan mewakili sekolah untuk ikut olimpiade dengan cara apa? Memberikan soal-soal. Itu yang nyata. Bantu jangan dia berdiskusi. Contoh teman, kau suruh belajar apa? Oke, kami tanya ya, kami tes ya. Itu. Kami lontarkan pertanyaan kepada dia, suruh dia jawab. Itu salah satu bentuk dukungan kita kepada teman yang akan mengikuti olimpiade. Caranya seperti ini. Harus ada konkret. Bukti nyatanya apa? Motivasi seperti apa? Berikan dukungan dalam bentuk apa? Harus ada buktinya. Yang berikut, nomor 5. Mengapa penting untuk tetap bersemangat ketika kamu belajar atau mengembangkan kemampuan? Karena dengan sikap semangat saya selalu mendorong terus melatih mengembangkan kemampuan dan bakat saya. Ya, sikap semangat ini harus ada di dalam diri kalian. Apapun masalahnya, apapun tantangan, kalian tidak boleh putus semangat, putus asa. Karena apa? Dengan sikap semangat ini selalu mendorong kalian untuk terus berlatih mengembangkan kemampuan diri kalian. Ya, jadi baik adik-adik sekalian, ini asesmen kita, penilaian kita dari keseluruhan proses pembelajaran materi. Aku mengembangkan kemampuan diriku. Jadi semoga apa yang sudah kita pelajari bersama ini, terutama pada bagian refleksi ini, dapat kalian bawa dan kalian sadari bersama di rumah. Kalian sama-sama di rumah duduk merefleksikan ini. Duduk merefleksikan poin-poin 1, poin 2, poin 3. Karena ini akan mempengaruhi diri kalian. Karena kalau kalian sadari betul apa kamu merasa lebih mengenal diri sendiri, itu akan membuat kalian bisa tahu kemampuan kalian itu apa.
Bentar lagi kalian akan memasuki jenjang menengah pertama. Itu sudah berarti sudah ada sekurang-kurangnya ada modal yang kalian bawa untuk melanjutkan ke jenjang SMP. Modalnya apa? Modal yang pertama adalah pengenalan diri sendiri. Pengenalan diri sendiri bukan hanya tahu namamu, tahu tempat tinggalmu, tidak. Pengenalan akan diri kalian itu menyangkut dengan pertama, bakat. Bakat saya apa? Sehingga bakat itu kalian bisa lanjutkan lagi di jenjang SMP. Nah, baik, itu refleksi yang akan menjadi bahan kajian kita bersama. Nah, saya kira sampai di sini untuk materi kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kalian pelajari dan kalian terima pada hari ini dapat kalian kembangkan dalam proses kehidupan kalian setiap hari. Terima kasih anak-anak untuk kerjasama kita dan terima kasih untuk kebersamaan kalian bersama pada siang hari ini. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Kalau seorang siswa diminta untuk membawakan doa bersama. Mari kita Lagu dan teman-teman, marilah kita berdoa. Yesus Kristus yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan yang menyenangmu, sehingga kami semua kini berhasil melewati proses belajar dengan baik. Kami berdoa untuk kalian yang masih kau berikan pada kami untuk meninggalkan hidup baik ini. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam. Selamat siang anak-anak semua. Terima kasih. Silakan kalian bergerak.